Nah, kita akan bahas mengenai pengertian sosial budaya, kemudian karakteristik sosial budaya, kemudian masalah yang sering terjadi dalam sosial budaya. Nah, jadi sosial budaya itu teman-teman adalah mau mengukur bagaimana kemampuan teman-teman dalam beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat yang majemuk, yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Karena sebagaimana negara Indonesia ini cukup beragam ya dari segi agama, suku, budaya, ras, dan sebagainya, atau terdiri atas masyarakat majemuk. Nah, sudah barang tentu teman-teman pasti akan bertemu dengan orang yang berbeda. Entah itu dia berbeda agama, suku, budaya, ras, ataupun perbedaan dari latar belakang pendidikan. Nah, kemudian bagaimana nih sikap kita dalam menghadapi perbedaan tersebut? Bagaimana kita perlu bersikap ketika bertemu dengan orang-orang yang berbeda dalam hal suku, agama, budaya, ras, dan latar belakang pendidikan dan lainnya. Gitu. Nah, intinya dalam sosial budaya adalah toleransi tentang perbedaan. Oke, teman-teman. Itu sekilas tentang pengertian sosial budaya. Jadi yang ingin digali dari TKP untuk aspek sosial budaya adalah bagaimana teman-teman mampu beradaptasi dan menyikapi ketika bertemu dengan masyarakat yang menjemuk, gitu. Nah, ini ada beberapa lagi karakteristik dalam sosial budaya. Namun sebelumnya boleh nih teman-teman sharing. Kira-kira apa sih karakteristik yang dibutuhkan ketika dalam bersosial ataupun ketemu dengan masyarakat yang majemuk tadi, yang punya perbedaan gitu. Oke, toleransi, ramah, oke, toleransi, sopan, gotong royong, oke, menghargai, oke deh. Oke, mantap teman-teman. Keren nih, teman-teman pada aktif nih. Oke deh. Peduli, oke. Nah, kita lihat ya, jadi yang teman-teman sebut itu sudah betul. Nah, ini saya tambahkan beberapa. Jadi yang pertama adil. Jadi, ketika bertemu dengan berbagai masyarakat majemuk tadi, ada perbedaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya, itu kita perlu adil gitu. Jadi tidak boleh ada sikap diskriminasi di dalamnya. Jadi teman-teman perlu memberikan pelayanan atau menyikapi mereka itu tidak berdasarkan latar belakang suku, agama, dan ras dan lain sebagainya dari mereka gitu. Kemudian, nah ini tadi tidak diskriminatif. Jadi mereka semua sama ya dalam contoh misalnya dalam pelayanan. Jadi teman-teman dalam melakukan pelayanan itu teman-teman perlu seperti yang saya katakan tadi, perlu adil. Jadi bukan karena dia suku A, bukan dia karena suku B, teman-teman tidak mau layani, tidak seperti itu. Begitupun mungkin dalam jejaring kerja, teman-teman itu hanya ingin bekerja sama dengan suku A. Teman-teman hanya ingin bekerja sama dengan suku B dan tidak mau bekerja sama dengan suku C. Tidak seperti itu ya, teman-teman. Jadi, dalam menyikapi perbedaan, teman-teman pertama perlu adil, kemudian tidak diskriminatif. Nah, betul yang teman-teman tadi katakan, toleransi. Jadi dalam menghadapi yang namanya perbedaan, itu perlu namanya toleransi, saling menghargai. Seperti teman-teman juga tadi katakan, ada saling menghargai. Jadi ketika misalnya kita masuk dalam sebuah lingkungan yang memiliki adat yang masih kuat ya, atau yang masih kental ya, teman-teman perlu menghargai kebudayaan mereka. Jadi teman-teman tidak memaksakan ataupun mungkin dalam sebuah pertemanan, teman-teman berteman dengan agama yang berbeda, gitu. Teman-teman perlu ada toleransi dan saling menghargai di dalamnya, di mana hargai
teman-teman mereka ketika dalam beribadah, begitupun teman-teman dengan agama yang berbeda itu menghargai kita juga, gitu. Nah, kemudian menghormati adat istiadat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bukan tidak mungkin kita akan memasuki wilayah atau masyarakat yang lebih luas dengan berbagai adat istiadat. Mungkin ada yang ada adat istiadat itu masih kuat. Jadi, teman-teman jangan langsung menjudge ataupun jangan langsung menarik diri gitu. Tapi bagaimana teman-teman mampu menghormati, mengizinkan mereka menjalankan adat istiadatnya gitu. Kemudian, nah, dalam sosial budaya, karakteristik yang dibutuhkan juga pentingnya gotong royong ataupun bersosialisasi. Jadi, meskipun teman-teman itu merasa bahwa, Kak, saya kan orangnya tidak senang bersosialisasi, saya lebih senang dengan dunia saya sendiri, gitu. Nah, dalam memilih pilihan jawaban nanti, teman-teman jangan memilih pilihan jawaban sesuai dengan diri teman-teman ya. Jadi, teman-teman perlu menyesuaikan diri dengan karakteristik yang dibutuhkan ini. Jadi, teman-teman pilih nanti pilihan jawaban yang isinya itu mau bersosialisasi, mau bergaul, mau turut bergotong royong. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian menjaga keharmonisan. Nah, ini saling terkait dengan karakteristik lainnya ya. Jadi dengan teman-teman mampu toleransi, menghormati adat istiadat, kemudian mampu adil dan tidak diskriminatif, itu teman-teman sudah pasti bisa menjaga keharmonisan dalam bersosial, dalam bergaul gitu. Jadi inilah beberapa karakteristik yang dibutuhkan dalam sosial budaya. Jadi silahkan teman-teman semua serap karakteristik ini. Jadi ketika memilih pilihan jawaban, itu teman-teman jangan memilih pilihan jawaban sesuai dengan pribadi teman-teman. Gitu. Karena yang kita inginkan adalah poin tertinggi. Jadi kita perlu menyesuaikan diri dengan karakteristik yang dibutuhkan yang seharusnya sebagai seorang ASN gitu. Karena banyak yang terkecoh dengan TKP ini karena ada beberapa informasi angin yang berseliweran bahwa TKP itu harus jujur gitu. Tapi belum tentu kejujuran teman-teman itu adalah poin tertinggi gitu karena tujuannya adalah teman-teman mau mendaftar PNS. Nah, langsung kita nyontek dulu nih karakteristik sebagai seorang PNS itu seperti apa sih? Gitu. Inilah pentingnya kenapa teman-teman perlu tahu dan perlu serap karakteristik yang dibutuhkan dalam hal ini jejaring kerja dan sosial budaya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ketika nanti di soal, teman-teman menemukan soal cerita yang masalahnya itu berkaitan dengan sosial atau bergaul, misalnya nih hubungan teman-teman dengan lingkungan sosial, berkaitan dengan keberagaman, ini termasuk adat istiadat ya, adat istiadat. Oke, ini sudah pasti soalnya itu merujuk ke sosial budaya. Jadi silahkan teman-teman memilih pilihan jawaban sesuai dengan karakteristik ini. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa masalah dalam sosial budaya teman-teman. Boleh teman-teman sharing nih. Apa sih masalah-masalah yang mungkin teman-teman pernah temukan dalam sosial budaya? Diskriminasi. Oke, Sarah. Oke, sudah masuk ya, rasis. Etnosentris. Oke. Intoleran. Oke. Oke deh, betul. Jadi semua yang teman-teman katakan, ini betul, inilah masalah-masalah yang sering terjadi atau sering kita temui dalam sosial budaya. Dan bukan tidak mungkin masalah-masalah ini juga akan diangkat dalam
soal-soal nantinya, kasus-kasus di dalam soal cerita, gitu. Nah, jadi ini yang saya tambahkan beberapa, sama seperti yang teman-teman katakan, diskriminasi. Jadi sering terjadi masalah dalam sosial budaya itu diskriminasi, misalnya mengeksklusifkan kelompok-kelompok tertentu, gitu. Kemudian sering juga terjadi konflik antar agama, suku, ras, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Gitu. Nah, ini saya tambahkan 2 dan dari teman-teman beberapa. Nah, ini teman-teman perlu pahami karena bukan tidak mungkin ini akan diangkat di dalam soal, gitu. Jadi, ketika teman-teman tahu, oh, masalah-masalah yang sering dihadapi dalam sosial budaya itu seperti ini. Jadi, teman-teman bisa langsung peka nantinya ketika mengerjakan soal, gitu. Oke, teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh soal dulu ya. Sebelum kita masuk pembahasan kuis, kita masuk ke contoh soal terlebih dahulu. Silahkan teman-teman interaktif. Jadi ketika saya tampilkan soal dan jawabannya, teman-teman boleh langsung jawab ya. Oke. Nah, soal yang pertama. Rina adalah seorang guru yang mengajar di sekolah dasar. Sekolah mendapatkan alat peraga baru untuk mata pelajaran matematika. Namun, alat peraga tersebut cukup rumit dan hanya Rina yang tahu cara menggunakannya. Sehingga teman-teman guru matematika yang lain tidak menggunakan alat peraga tersebut. Sebaiknya Rina, apa nih yang sebaiknya Rina lakukan? Oke, langsung kita lihat jawabannya adalah bravo dengan poin tertinggi 5. Kemudian ada tadi yang jawab Charlie. Nah, mungkin nanya nih, kok bukan C, Kak? Nah, mari kita lihat antara B dan C. Yang B, bersedia membagikan pengetahuan tentang alat peraga tersebut. Oke, di sini ada aksi yang dilakukan dengan sharing informasi, saling bertukar informasi seperti tadi yang ada di karakteristik jejaring kerja. Oke, teman-teman. Jadi soal ini berkaitan dengan jejaring kerja. Jejaring kerja. Kenapa berkaitan dengan jejaring kerja? Karena di sini ada hubungan antara Rina sebagai guru matematika dengan teman-teman guru matematika yang lain. Jadi dalam satu tim ya. Oke. Nah, jadi tadi ada karakteristik jejaring kerja itu ada saling bertukar informasi. Oke, di opsi C ada. Oke. Nah, kalimat terakhir, hanya jika ada guru yang bertanya. Jadi di sini tidak ada inisiatif. Oke, sedangkan trik kita tadi dalam memilih pilihan jawaban itu perlu siap. Oke, solutif, inisiatif, aksi, dan prioritas. Nah, ini sedangkan ini tidak ada inisiatifnya ya, teman-teman. Oke. Kemudian opsi B, selalu berusaha berbagi ilmu dengan guru lain. Nah, ini ada sharing informasi demi meningkatkan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Jadi tujuannya adalah untuk sama-sama mencapai tujuan tim gitu dalam hal ini efektivitas proses belajar mengajar. Oke deh. Untuk contoh nomor 1 aman ya. Kita lanjut contoh soal kedua. Anda baru saja pindah ke suatu daerah yang jauh dari tempat asal Anda. Suatu hari, Anda mendatangi sebuah acara pernikahan kerabat tetangga Anda. Namun Anda sempat heran karena tidak ada penyanyi ataupun alunan lagu yang diperdengarkan tidak seperti kebiasaan yang ada di daerah Anda. Di daerah tersebut memiliki budaya di mana tidak diperbolehkan adanya penyanyi ataupun alunan lagu-lagu pada saat acara pernikahan. Alasannya agar acara pernikahan dapat berjalan lebih hikmat. Anda pun merasa aneh dan asing. Apa yang Anda akan lakukan? Kita lihat. Betul. Tetap menikmati suasana, menyantap hidangan, menyapa mempelai lalu pulang. Karena oke, kita lihat soal ini berkaitan dengan sosial budaya ya teman-teman, karena di soal itu membahas tentang Anda, kemudian ada membahas tentang budaya, perbedaan budaya ya, perbedaan kebiasaan yang ada di daerah Anda. Berarti ini berkaitan dengan sosial budaya. Jadi
Jawaban yang paling tepat adalah tetap menikmati saja suasana yang ada di sana, menyantap hidangan, menyapa mempelai lalu pulang. Jadi menghargai, adat mereka gitu, dengan tidak adanya alunan lagu-lagu ataupun penyanyi, gitu.